Di mana pimpinan lo? Gua kagak tahu. Kasih tahu gua di mana pimpinan lo. Jangan paksa gua kagak tahu. Lo kasih tahu gua atau lo gua? Ya. Tahan. Cepat kasih tahu gua. Dia di gedung atom. Ayo semua ikut gua. Kita cari tempat beristirahat sementara. Gua duluan, Bang. Iya, Jo. Bisa gak bisa, kita juga harus dapat pimpinannya, Em. Iya, Max, secepatnya kita harus kejar dia. Nanti kita pakai strategi baru. Kalau memang sudah tahu tempatnya, berangkat sekarang aja kenapa? Kata gua gak bisa langsung, Mel. Kita ke sana beberapa orang saja. Sisanya mode senyap. Gua rasa pasukan Trompi bukan hanya di sini saja. Kemungkinan sebagian mereka berjaga di tempat bos mereka. Yang kita hadapi bukan orang biasa, bre. Telepon si bos, bre. Kasih tahu dia kalau bakal ada orang menemuinya. Udah gua telepon kagak aktif. Gua yakin si bos bakal marah besar sama kita. Kita mana tahu kalau kerabat para pekerja itu macam singa semua. Mau kemana lo? Mau ngantar para pekerja itu. Kenapa lo? Kayaknya dari kemarin sensi banget sama gua. Asal lo tahu, ketua-ketua kita memang sudah bersatu. Tapi gua sama lo gak bakal ada perdamaian. Itu terserah lo. Gua sih gak yakin 100% kalau lo beneran mau gabung sama kita. Karena jiwa-jiwa penjahat kalian masih melekat. Karena ada beberapa hal yang lo gak perlu ikut campur. Iya, gua paham. Lo mau gabung sama kita-kita karena gak enak saja kan sama Pelos, ketua geng selatan itu. Gua sih gak mau ngomong kesana kesini ya. Contohnya sekarang lah. Kalau lo nggak bebarengan geng selatan sama Pegaton, mau sampai mana lo di sini? Berarti secara tidak langsung lo ngeremehin pasukan gua ya? Bukan gua ngeremehin. Skala yang kita hadapin ini bukan kaleng-kaleng, bre. Coba lo dari kemarin-kemarin maksa masuk, terus bebasin kerabat-kerabat lo sendirian sama pasukan lo itu. Yang ada kalian disayur sama mereka. Diam lo. Udahlah, nggak usah hebat-hebatan. Di sini kita punya urusan kemanusiaan. Jo, buru berangkat, Jo. Iya, Bang. Mon, lihat Mon, itu Cobra kayaknya masih nggak suka kalau dia gabung sama pasukan senyap. Dari dulu Cobra memang keras batu. Itu kan musuh bebuyutannya Jojo dari zaman Majapahit, termasuk si J. Gua khawatirnya di depan si M dan yang lainnya baik-baik saja, tapi di belakang ternyata masih musuhan. Biarinlah tak urusan pribadi mereka. Tapi BTW kita ngapain di sini, Mon? Kita kan pasukan senyap. Siapa tahu ada udang di balik batu. Lo jangan bikin bingung penonton, Mon. Berarti tadi sisanya bukan dari kerabat-kerabat kita. Gua rasa tinggal mereka saja. Kerabat kami sudah gua suruh pulang duluan. Bagaimanapun juga kita harus bantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Yaudah kalau begitu gua sama kawan-kawan gua duluan ke sana. Buat mantau lokasi itu. Gimana keadaannya di sana? Nanti gua kabarin elo. Oke, lo duluan aja. Tapi jangan sampai ada yang mencurigai. Beres. Sementara ini gua sama pasukan gua mau ke perbatasan dulu untuk menggali beberapa informasi di sana. Oke. Lo tadi di belakang ngapain Jo sama Cobra? Halah, biasa. Emang tengil tuh orang. Emang kenapa? Kayak nggak tahu Cobra aja, Bang. Masih nggak terima CS-CS-nya berdamai sama kita? Kan dari dulu memang keras batu dia. Dari dulu nggak pernah berubah. Ya udah nggak perlu dihiraukan, serius lah. BTW menurut lo di proyek itu siapa orang paling bertanggung jawab, M? Menurut gua pimpinan proyek itu, tak? Tapi kalau pimpinan itu masih ada ketuanya lagi, berarti di atasnya dia yang memang harus disentil. Maksudnya gimana itu? Nggak mudengan si Lota. Tahu nih, kalau di pasukan senyap lo harus cerdas, tak? Lo emang ngerti? Ya sama gak ngerti, tapi pura-pura ngerti aja. Kalian berdua nih sama aja. Misal gua pimpinan proyek itu nih, yang mau kalian tangkap. Dan ternyata gua utusan Elmon. Berarti yang paling bertanggung jawab itu Elmon. Tapi yang di atasnya Elmon itu orang baik-baik nih. Tapi Elmon sendiri yang tidak bertanggung jawab. Malah sewa pemborong yang isinya mafia semua. Berarti pimpinan itu sama orang atasan itu yang salah. Ya iyalah, siapa lagi? Tapi kita jangan lengah. Gak mungkin pimpinan proyek itu di gedung atom sendirian. Iya Max, gua rasa pengawalnya lebih kuat daripada Trompi yang kita hadapi barusan. Gimana, Rey? Ada sedikit informasi di M. Gua tadi ketemu rombongannya Melki. Mereka juga lagi mengamati lingkungan di sana. Oke, yang penting kita satu komando. Jangan ada yang gegabah. Segala informasi cepat kabari gua.
Apa nanti kita ikut sergap pimpinan proyek itu? Kita harus ikut. Tapi kerabat-kerabat kita sudah kita bebaskan. Kalau masalah hak mereka, kita juga cukup untuk menggantinya. Kita harus bantu pasukan senyap. Karena pasukan mereka juga yang berusaha melindungi kerabat kita. Apa boleh buat? Apapun resikonya kita turun lagi. Tapi gua dapat kabar dari Pegaton kalau di gedung atom itu isinya kelas kakap semua. Kalau kita tidak ikut, dan di sana cuma pasukan senyap, kita malah dikira pengecut sama mereka. Hitung-hitung kita balas budi sama mereka. Mel, lo yakin ikut sergap pimpinan proyek itu? Sebenarnya ini bukan urusan gua, tapi rombongannya si M sering nolongin adik gua. Mana Meli kenal akrab lagi sama mereka. Tapi yang kita hadapi ini kelas kakap semua, Mel. Kalau kita hitung kapasitas kita, gua jamin gak mampu. Tapi pasukan CM masih bisa dihandalkan. Berani-beraninya mereka beli kerajaan gua ya. Gua rasa mending lo cabut dari sini, bos. Karena mereka sebentar lagi sergap lo. Diam lo. Lo jangan ngeramein kepelawanan gua ya. Biar mereka kesini. Biar mereka tahu siapa Trompi. Tapi bos, jumlah mereka lebih dari cukup kalau menghitamkan lokasi ini. Gua gak peduli itu. Gua sudah menyiapkan pasukan kelas kakap di gedung ini. Apa semua para pekerja di sana berhasil lolos? Tidak tersisa lagi, bos. Semua para pekerja itu berhasil mereka bebaskan. Ini gak bisa dibiarkan. Bisa gak bisa mereka harus kembali lagi ke tempat proyek. Tapi bos, ini gak mungkin. Lo masih ingat kerabat dari pasukan itu yang menurut lo orang paling berpengaruh? Beberapa masih ingat gua. Lo mesti ngerti apa yang harus lo lakukan. Baiklah, kita lakukan seperti biasa kita lakukan.